Shalom teman-teman rohaniwan yang sangat saya apresiasi, hormati, kasihi. Di bulan April ini kita melanjutkan tema mingguan kita di bulan April dan sekarang memasuki minggu yang kedua. Dan di minggu yang kedua ini teman-teman semua, kita akan menyoroti satu tema, yaitu yang lama berlalu dan yang baru nyata. Ini diambil dari Galatia 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Tujuan dari tema ini adalah agar memampukan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan mengalami transformasi total melalui penyalipan harian. Aku yang lama atau ego, aku yang lama. Agar manusia batinia terus diperbaharui dan mewujudkan ketaatan aktif dengan dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala keputusan harian. Artinya, tidak ada satu celah pun yang terlewatkan, semuanya dapat dilalui dengan baik. Dan kemudian tujuan atau kemanfaatannya adalah memampukan orang percaya, dalam hal ini adalah jemaat Tuhan, untuk hidup tanpa perjuangan diri dengan mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus, sehingga memperoleh keindahan batin, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram. Memiliki panduan praktis harian dalam memilih pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan pemimpin hidup yang lama. Nah, inti dari tema ini adalah kehidupan jemaat adalah manifestasi nyata dari Kristus yang hidup di dalam kita. Seperti yang sudah dipaparkan dalam ayat tema bulanan, yaitu Galatia 2 ayat 20, yang diperoleh melalui penyerahan harian terhadap kematian. Aku yang lama atau ego, daging, memungkinkan pembaruan karakter batinia dan dijamin efektivitasnya oleh ketaatan aktif kita pada pimpinan Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, isi dari khotbah yang kita sampaikan di minggu kedua di bulan April ini, ada 3 hal yang penting yang perlu kita simak, kita renungkan bersama. Pertama adalah pola pikir rohani. Ini merupakan fondasi pertukaran hidup, seperti yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Bukan aku lagi yang hidup. Untuk memahami secara teologis bahwa hidup kekristenan bukan sekedar meniru perilaku baik. Kita lihat orang baik, kita tiru. Bukan itu. Tetapi membiarkan Kristus menjalankan hidupnya melalui kita. Tereksplorasi dari hidup kita. Menyadari bahwa aku yang lama telah disalibkan bersama Kristus. Segala ambisi mementingkan diri sendiri sudah kita salibkan di dalam Kristus. Dan kemudian kita mengajarkan atau menyampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa kita harus mengandalkan kuasa kebangkitan, yaitu mampu berhenti berjuang dalam kekuatan sendiri. Sekali lagi, kekuatan sendiri tidak akan mampu berjuang di tengah-tengah pergumulan hidup yang semakin dahsyat ini. Sebaliknya, mengandalkan sepenuhnya kuasa kebangkitan Kristus. Kita sebagai hamba Tuhan sudah mengerti dan memahami apa yang tercantum termasuk di dalam kuasa kebangkitan itu. Yang kedua adalah tindakan rohani nyata. Jadi tidak ambigu, tidak abu-abu, tidak membingungkan. Yaitu penyerahan harian serta pembaharuan yang terus-menerus terimplementasikan, terpancar dari hidup kita. Penyalipan harian misalnya, memilih untuk mengalami transformasi total. Bukan transformasi bagian-bagian tertentu saja, tapi total. Dengan mempraktikkan kematian aku yang lama. Anda sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan kata atau kalimat aku yang lama. Ini harus benar-benar mati dalam hidup kita. Itu adalah keinginan-keinginan daging serta seluruh manifestasinya. Dan itu dilakukan secara aktif dan harian.
Tidak mingguan, tidak bulanan, tidak tahunan, tapi setiap saat. Menolak keinginan ego lama dan memilih Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Dan kemudian kita menginvestasikan hidup kita, ya, keberadaan kita di dalam konteks hubungannya dengan pembaruan batinia. Yaitu kita mengajarkan jemaat fokus dan menginvestasikan waktu pada firman dan doa agar manusia batinia terus diperbarui. Itu karakter roh yang lemah lembut, tentram, dan lain sebagainya. Meskipun manusia lahiria kita semakin merosot. Artinya investasi waktu pada firman dan doa menduduki posisi yang paling krusial dalam hidup kita. Dan kemudian kita menghidupi ketaatan yang aktif. Jadi jangan keaktifan timbul tenggelam, tetapi aktif, bahkan proaktif. Kita bisa menerjemahkan anugerah hidup oleh roh menjadi dipimpin oleh roh. Jadi dua frasa yang berbeda. Hidup oleh roh, kita ada di dalam Tuhan. Dipimpin oleh roh, aktivitas harian kita harus terbukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan di dalam setiap langkah dan keputusan kita. Nah, tujuan yang berikutnya adalah tujuan hidup dipahami dan diejawantahkan. Manifestasi Kristus betul-betul nyata. Keindahan yang termanifestasi. Artinya bukan keindahan yang tersembunyi, tetapi mampu terjabarkan keluar. Yaitu keindahan yang kita dapatkan, keindahan yang tersembunyi, lemah lembut, tentram, sangat nyata, ada dan berada dalam posisi berharga di mata Tuhan. Bukan keindahan luar. Orang kan cenderung lebih menata, memanage hal-hal yang ada di luar. Ini yang Tuhan tidak suka. Buah Roh Kudus bermanifestasi atau termanifestasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti dipimpin oleh roh. Jadi orang yang dipimpin oleh roh itu dibuktikan dengan buah roh nyata. Nah, inti dari pesan keseluruhan dari tema minggu kedua di bulan April ini adalah kehidupan Kristen adalah manifestasi nyata dari Kristus yang hidup di dalam kita, yang dijamin efektivitasnya oleh penyerahan harian kepada kematian ego dan ketaatan aktif kita pada pimpinan Roh Kudus. Dan tentu saja kesimpulan dari khotbah kita di minggu kedua bulan April adalah menekankan kembali yang lama berlalu, yang baru nyata. Mengajarkan kepada kita bahwa hidup kekristenan yang sejati bukanlah usaha meniru praktek perilaku baik orang lain, melainkan manifestasi nyata dari Kristus yang hidup di dalam kita. Tujuan, ya, inti kita adalah mencapai transformasi total melalui penyerahan harian kepada kematian aku yang lama. Artinya udah mati, udah dikuburkan. Sehingga kita dapat berhenti berjuang dalam kekuatan sendiri. Sebaliknya, mengandalkan sepenuhnya pada kuasa kebangkitan Kristus. Paulus pernah berkata bahwa aku mengetahui, memahami tentang kebangkitan Kristus. Prakteknya diwujudkan melalui tindakan rohani nyata. Secara aktif, penyalipan ego lama kita, ya, fokus pada firman dan doa untuk pembaruan batinia. Yang hasilnya tentu saja dapat dilihat kita menjadi orang yang lemah lembut dan tentram. Mewujudkan ketaatan aktif dengan memilih pimpinan Roh Kudus dalam setiap keputusan kita. Setiap saat. Bukan hanya setiap hari tapi setiap saat. Dan pada akhirnya manfaat dari semua ini adalah manifestasi Kristus melalui keindahan batin kita. Dan buah roh yang nyata membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin.